bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhulaha rawahu Bukhari Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu As-Siddiqi al-Masduq, seorang yang jujur, menyampaikan dan berita yang disampaikan adalah benar. Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya setelah diproses selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah pada 40 hari berikutnya. Lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh ada seseorang darimu yang mengerjakan amal perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah satu hasta. Namun suratan takdir rupanya ditetapkan baginya hingga ia mengerjakan amal perbuatan ahli neraka dan akhirnya ia pun masuk neraka. Ada pula yang mengerjakan amal perbuatan ahli neraka hingga jarak antara ia dan neraka hanya satu hasta. Namun suratan takdir rupanya ditetapkan baginya hingga kemudian ia mengerjakan amal perbuatan ahli surga dan akhirnya ia pun masuk surga. Mufradatnya alakotan segumpal darah, mudgotan segumpal daging, ziraun satu hasta. Hadis tadi telah ditahlif dengan metode huruf pertama pada matan. Kitab yang digunakan adalah kitab Al-Fatu Al-Kabir di dhammi az-ziyadah ila al-jam'i as-saghir. Karya Jalaluddin Asyuyuti. Hasil dalam kitab tersebut adalah bisa teman-teman lihat di makalah. Dari informasi yang didapatkan pada kitab tersebut, bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, serta Imam Sunan 4 lainnya, yaitu Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis-hadis tersebut beserta sanad dan matannya bisa teman-teman lihat di bawah. Adapun syarah hadisnya, hadis ini menjelaskan bahwa selama 120 hari, janin mengalami 3 kali perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi setiap 40 hari. 40 hari pertama, janin masih membentuk sperma. 40 hari berikutnya, berbentuk gumpalan darah. 40 hari selanjutnya menjadi segumpal daging. Setelah itu, malaikat meniupkan ruh dan malaikat pun meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 takdirnya. Tiga tahapan tersebut juga disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5. Sementara itu, Ibnu Abbas mengatakan bahwa manusia itu diciptakan melalui 7 tahap. Hal ini didasarkan pada surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu seripati dari tanah, kemudian kami jadikan seripati itu air dan tempat yang kokoh. Kemudian air itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Allah SWT sebenarnya mampu menciptakan manusia secara langsung dan dalam waktu yang singkat, tetapi ada banyak hikmah di dalamnya. Hadis tersebut juga menyadarkan kita bahwa manusia itu terbuat dari air
sperma di mana bahan dasarnya adalah dari tanah yang tempatnya di bawah, bukan di atas. Oleh sebab itu, maka sangatlah tidak pantas jika kita berlaku sombong dan takabur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aulia. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurmakia. Untuk penjelasan materi selanjutnya, kita minta kesediaan dari Saudari Rahma Laila Dasri, karena saudari kita sudah bergabung. Jadi kepada saudari dipersilahkan. Saudari Rahma Laila Dasri. Mana orang ini? Sebentar Ustaz, tadi sudah bergabung Ustaz. Cuma baik, izin teman-teman semua, karena sepertinya saudari kita sedang ada kendala juga. Izin untuk melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Nurmakia tadi. Jadi dalam artikel ini kami memuat 2 hadis yang mungkin teman-teman bisa melihat di dalam makalah yang sudah kami share di dalam grup. Kemudian teman-teman, kenapa kami mengambil tema memahami konsep penciptaan manusia dalam hadis dan sains? Jadi kami dari pemateri ingin menuliskan sebenarnya apakah ada kaitannya hadis dengan sains tersebut, atau adakah kesinambungan hadis terhadap sains yang telah diteliti. Kemudian dalam artikel kami membuat pada bagian B ini, yaitu penciptaan manusia dalam konsep sains. Di dalam bagian B ini kami membaginya menjadi 2. Yang pertama itu adalah dalam sains Islam. Jadi teman-teman, pada awal abad ke-20, seorang dokter dari ahli biologi berkebangsaan Prancis, Muyrich Buchel, dia telah menulis sebuah buku yang berjudul La Bible, La Cornette, La Science. Jadi buku tersebut telah diterjemahkan teman-teman oleh H.M. Rashidi ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1978 dengan judul Bible Al-Quran dan Sains. Jadi dalam buku yang beliau tulis, beliau merujuk dari Al-Quran, yaitu surat Nuh ayat 14 teman-teman semua. Di mana di dalam karya beliau itu menjelaskan proses-proses penciptaan manusia, yang itu di dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana awal mula dari sperma bertemu dengan sel telur, kemudian turun ke rahim dan tinggal atau menetap dalam rahim dengan cara berpegangan pada selaput lendir, dan dengan otot sesudahnya tersusun plasenta. Jika yang sudah dibuahi tersebut menetap di saluran fallopian dan bukan di uterus rahim kehamilan terganggu. Kemudian yang selanjutnya, jadi di dalam buku tersebut juga dijelaskan tahap-tahapnya teman-teman, di mana ketika embrio itu sudah dapat dilihat oleh teknologi, embrio tersebut terlihat seperti segumpal daging. Namun di dalam daging tersebut bentuk manusia belum tampak jelas. Bentuk manusia terjadi secara bertahap dan menimbulkan tulang belulang serta perlengkapan lainnya seperti otot, sistem syaraf, sistem sirkulasi, pembuluh-pembuluh di lain-lainnya. Kemudian tahapan-tahapan seperti disebut di atas dalam bahasa Arab disebut dengan
of War, seperti firman yang tadi saya sebutkan teman-teman, bahwa buku ini ditulis dan merujuk dari Al-Quran, Quran Surat Nuh ayat 14. Kemudian teman-teman, dalam biologi juga dijelaskan bahwa penciptaan manusia itu mengalami beberapa proses, teman-teman. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa yang A, tetes air mani. Sebelum proses fertilisasi terjadi, jutaan sperma laki-laki terpancar pada satu waktu dan menuju sel telur wanita yang jumlahnya hanya satu dalam setiap siklusnya. Sperma-sperma tersebut melakukan perjalanan yang sangat sulit untuk menuju sel telur karena saluran reproduksi wanita yang berbelok. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, yang kedua itu adalah segumpal darah yang melekat di rahim. Jadi menurut biologi, yang kedua prosesnya adalah segumpal darah yang melekat di rahim. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, maka akan membentuk sel tunggal. Sel tunggal ini dikenal sebagai zigot atau alaqah, segumpal darah, dengan bentuknya yang memanjang dalam masa selama 40 hari. Kemudian teman-teman yang selanjutnya itu adalah pembentukan tulang oleh otot. Di dalam rahimlah awal mulanya tulang-tulang terbentuk dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. Para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan. Ketika jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras, maka sel-sel otot yang di sekitar tulang-tulang akan bergabung dan membungkus tulang-tulang tersebut. Kemudian teman-teman, 3 tahapan bayi dalam rahim menurut jurnal yang telah kami ambil, itu menurut perspektif sains modern dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak pembuahan hingga akhir minggu kedua, fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern, teman-teman semua. Kemudian teman-teman, selain tadi kami membahas mengenai sains Islam, yang dimana tadi sudah dibuat dalam bukunya tentang Quran Surat Nuh ayat 14, di sini juga kami meneruskan dalam sains barat. Jadi penciptaan manusia dalam sains barat. Dari artikel dan jurnal yang kami temukan, penelitian ini mengaitkan dengan teori evolusi dari Darwin, teman-teman. Yang dimana teori evolusi memiliki anggapan bahwa jenis-jenis hewan tumbuhan yang ada sekarang tidak lahir menurut wujudnya seperti sekarang ini. Berdasarkan teori evolusi, semua manusia berasal dari bangsa yang lebih rendah, yakni hewan. Yang pertama kali mengeluarkan teori ini adalah Lamarck, seorang ahli ilmu hayat yang sangat terkenal dari Perancis. Teori evolusi Lamarck oleh Darwin, seorang ahli ilmu hayat dari Inggris, dijadikannya ilmiah dengan memberikan dasar data-data. Darwin beranggapan bahwa tiap jenis makhluk tumbuhan dan hewan berasal dari jenis yang paling rendah. Jenis yang paling rendah yakni yang awal sekali ialah amuba atau makhluk satu sel. Jenis yang paling tinggi atau akhir sekali adalah manusia. Jadi teman-teman mungkin sudah sering mendengar bahwa teori ini beranggapan bahwa manusia itu berasal dari kera atau monyet hewan purba, ya teman-teman. Jenis-jenis yang di sini juga dijelaskan jenis-jenis yang lahir dalam proses evolusi dari bangsa hewan menjadi manusia. Antara lain, yang A, makhluk yang paling tua yang bentuknya mirip atau lebih hampir sama dengan manusia, diistilahkan Australopithecus. Kera Australia, fosilnya Sidi Ghazabal 1978, diperkirakan berumur 500 sampai 600 tahun. Baik teman-teman semua, Ustadz, dari artikel yang kami buat ini, kami memberikan 2 kesimpulan dari hadis yang telah kami kutip dan dari artikel yang dimana penjelasannya penciptaan manusia dari sains Islam dan sains modern. Jadi kesimpulan kami adalah hadis-hadis yang menjelaskan tahapan penciptaan manusia, nutfah, alaqah, mudghah, insan, menunjukkan urutan perkembangan biologis yang dapat diidentifikasikan secara ilmiah melalui embriologi modern. Seperti yang dijelaskan juga kami mengutip dari buku The Developing Human, menegaskan bahwa setiap tahap perkembangan embrio memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik. Jadi, kami dari penulis menyatakan bahwa setelah kami melakukan analisis, ini menunjukkan adanya keselarasan secara fenomenologis antara teks hadis dengan ilmu sains modern dalam hal proses terbentuknya manusia. Karena jika tadi kita melihat dari hadis, di hadis juga dijelaskan mengenai bagaimana proses penciptaan manusia
selama 120 hari. Kemudian jika kita melihat tadi di sains Islam itu juga dijelaskan bagaimana prosesnya dari sperma bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi zigot, jadi alaqah. Kemudian kita juga dapat melihat di mana di sains Islam tadi itu juga menjelaskan bahwa 120 hari itu setiap 4 bulannya yang alaqah tadi akan terus berkembang. Kemudian teman-teman, kesimpulan yang kedua, karena tadi di dalam kami juga menjelaskan mengenai teori evolusi Darwin. Jadi teori evolusi Darwin menjelaskan manusia berasal dari proses seleksi alam dan adaptasi spesies selama jutaan tahun. Perspektif ini menekankan proses alamiah tanpa menyertakan tujuan final secara eksplisit. Di sisi lain, hadis menekankan penciptaan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pentingnya, teori evolusi menjelaskan bagaimana manusia terbentuk secara biologis, sedangkan hadis selain menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia, hadis juga menjelaskan mengapa manusia ada dan tujuan eksistensinya. Dengan demikian, dua perspektif bisa bersifat komplementer, bukan selalu kontradiktif jika kita memisahkan ranah metodologi sains dan ranah teologis hadis. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari artikel kami. Selanjutnya, ini langsung diskusi atau bagaimana, Ustadz? Kita ambil absen dulu ya. Oh, baik, Ustadz. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz. Yang lain coba semuanya dibuka kameranya. Yang tak buka kamera berarti dianggap tidak sedang berada di depan kamera. Sebentar ya. Abdul Aziz ada? Hadir, Ustaz. Abdul Jalil, Hadir Ustaz. Abrar Lati Naim. Ada Abrar? Tidak ada ya. Abrar Rasid. Ada Abrar Rasid? Tak ada Ustaz. Tidak ada juga. Afif Alifah. Hadir, Ustaz. Kemudian Arini Fitria. Mana Arini? Tidak ada ya. Hadir Ustaz. Mana wujudnya ini? Hadir Ustaz. Tidak ada wujudnya. Suaranya ada yang ada. Sebentar. Ya, Aulia Latifah. Aulia ini sudah Hadir, nampak Ustaz. tadi. Iya, Ustadz. Elma Tiana. Mana si Elma? Ustadz. Oke. Faiza Ipa. hadir Ustaz. Mana wujudnya? Oh, ada. Fatur Rahman Maulana. Hadir, Ustaz. Mana orangnya? Oke. Hadid. Si Hadid mana si Hadid? Tak ada. Hadir izin, Ustadz. Apa uzurnya? Dia sedang mengikuti pengabdian, Ustadz, dari Dema, Ustadz. Jadi kemungkinan jaringannya tidak ada, Ustadz, di sana, Ustadz. Di mana? Kurang tahu, Ustadz, tempatnya di mana, Ustadz. Kampar kiri. Ikmal Anwar. Mana Ikmal?
Hadirin, Tidak ada. ada. Mana ini? HP-nya apa ya? Rusak nih. Hmm? Hadirin, Ada. ada. Mana orangnya? Ya, Yang gelap-gelapan ini? iya, ya. Imlan Dongoran. Mana Imlan? Tadi udah Ustaz. Hadir. Yang ada ya? Hadir. Ada, Ustaz. Irsadul Mubarak. Hadir Ustaz. Mana wujudnya? Hadir Ustaz. Ismail. Hadir Ustaz. Mana? Hadir. Lili Nurlatifah. Hadir Ustaz. M. Fikri. Hadir, Ustaz. Oh ya, kamu sudah ada dihubungi sama apa LPTQ? Udah kemarin, Ustaz. Oke. Kemungkinan tanggal 1 ya mulainya ya, tanggal 1 bulan depan. Ya, Ustaz. Muhammad Khairul Ihsan. Hadir Ustaz. Nur Makia. Hadir Ustaz. Rahma Laila. Oh, ini yang apa ya, magang ya? Iya Ustaz, magang Ustaz. Rahmanita. Nah, Rahmanita nih. Hadir Ustaz. Reza Awal. Lagi ke WC deh, San. Hadir. Hadir, San. Lagi ke WC deh, San. Said Amar Yasir. Hadir Ustaz. Salmawati. Hadir Ustaz. Selamat Hendrawansah. Hadir, Ustaz. Sapitri. Hadir Ustaz. Stahmila Putri. Hadir Ustaz. Mana Semila? Hadir Ustaz. Oke. Silakan didiskusikan dalam makalah ini. Yang perlu pertama tentu memahami hadisnya terlebih dahulu. Sebentar ya, ini agak macet pula absennya. Ya, yang pertama sekali tentu memahami hadisnya, baik berkaitan dengan sanad, minimal takhrij, di mana hadis ini diinformasikan dalam kitab asli, lalu bagaimana pandangan para ulama tentang kualitasnya. Nah, kemudian baru kita masuk kepada syarah, penjelasan makna hadis ini menurut para ulama, lalu baru kita mencari temuan-temuan ilmiah ataupun teori-teori ilmiah yang ditemukan oleh para ulama tentang para ilmuwan pada saintis terkait dengan ini. Apakah temuan-temuan itu benar-benar sejalan dengan makna hadis sehingga bisa membuktikan kemukjizatan hadis itu atau seperti apa? Nah, itu yang ingin kita tuju. Tadi pemakalah sudah menggambarkan ada beberapa jurnal yang menjelaskan tentang kandungan hadis ini yang sepertinya, saya menjelaskan ya, yang sepertinya kita menilai sangat dekat hubungan makna antara makna hadis dan temuan-temuan ilmiah itu. Nah, itu perlu kita diskusikan dan kita lihat lebih jauh. Ada 2 hadis ya yang kita lihat. Silakan Ustaz. kepada saudara untuk mendiskusikannya, silakan.
Baik, terima kasih kepada Ustadz. Izin sebelumnya Ustadz dan teman-teman. Jadi kami juga baru sadar ternyata di dalam artikel kami belum memasukkan kritik sanad dan matanya Ustadz. Jadi yang kami masukkan baru tahrid secara singkat, kemudian mufrodat dan syarah hadis dan komentar para ulama. Jadi pada teman-teman dipersilahkan jika ada baik, kita masuk pada sesi diskusi. Jadi pada teman-teman, apabila ada yang ingin memberikan masukan atau ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan teman-teman, bagi yang ingin bertanya, mungkin teman-teman tidak ingin bertanya, tetapi ingin mengomentari atau memberikan masukan dari artikel yang kami buat, kami persilahkan. Ya, silakan. Mau mencari pertanyaan di chat GPT juga boleh untuk memperkaya wawasan kita. Ditunggu. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan. Ada? Izin bertanya kepada pemakalah. Baik, silahkan Saudari Rahmanita. Jadi di sini kan materinya tentang pemahaman penciptaan manusia dalam bentuk sains. Nah, dari sains sendiri bahwasannya di situ kan ada dua pendapat. Yang pertama dari komentar ulama, kemudian dari Darwin sendiri. Nah, kemudian
apakah ada fikul hadis dari hadis dalam memahami penciptaan manusia? Soalnya saya baca dari pemakalan sendiri, fikul hadisnya belum kelihatan gitu. Atau mungkin kalau jika ada boleh ditunjukkan di mana terletaknya fikul hadis dalam penciptaan manusia tersebut. Syukran. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmanita. Yang lainnya, dari kawan-kawan yang lain, silahkan. Ya, barangkali dijawab dulu. Makalah, silakan. Baik, izin sebelumnya Ustadz, boleh izin mencari jawaban dulu Ustadz, mencari referensi untuk menjawabnya Ustadz, karena kebetulan kami dari pemakalah belum menemukan fikul hadisnya Ustadz, jadi kami akan mencoba untuk mencari terkait fikul hadisnya Ustadz. Baik, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab dari pertanyaan
pertanyaan dari saudari Rahmanita tadi, ini kami menemukan dari jurnal, dari sebuah artikel di sini mengenai fikul hadisnya. Kawan-kawan, maaf. Jadi kalau dari artikel yang kami temukan terkait fikul hadis yang tadi saudari Nita tanyakan, di sini dijelaskan bahwa hadis ini menceritakan tahapan mencela manusia dalam rahim ibunya. Kemudian hadis ini menyebutkan bahwa ditiupnya ruh ke janin yang berada dalam kandungan seorang wanita adalah pada hari ke-120. Hal ini berimplikasi kepada berbagai permasalahan fikih seperti hukum aborsi. Kemudian yang selanjutnya itu pada hadis ini disebutkan adanya malaikat yang bertugas meniupkan ruh sebagaimana telah masyhur pula adanya malaikat yang bertugas mencabut ruh itu kembali. Kemudian hadis ini juga menyebutkan takdir Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba-hambanya berupa rezeki, ajal, amal, dan bahagia serta kesulitannya. Setiap manusia tidak dapat mengelak rencana Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Jadi kalau dari kemudian ada juga ternyata masih di bawahnya, yaitu hadis ini juga menyebutkan salah satu contoh takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu takdir Allah atas amal manusia. Telah banyak contoh yang membuktikan kebenaran hadis ini. Jadi kalau dari artikel yang kami dapat ini, menurut artikel ini beberapa fikul hadisnya itu yang pertama tadi mengenai ditiupnya ruh, kemudian mengenai takdir Allah, kemudian tadi berbicara tentang juga mengenai malaikat yang meniup, malaikat yang bertugas meniupkan ruh, dan kemudian malaikat yang bertugas mencabut ruh. Mungkin dari kurangnya referensi yang kami dapatkan, kami hanya bisa memberikan jawaban terkait fikul hadisnya seperti itu, karena dari artikel yang kami baca, kami hanya mendapatkan itu. Mungkin untuk jawaban lebih tepatnya, insya Allah pasti akan dijelaskan oleh Ustadz. Mungkin itu Ustadz yang dapat kami jawab dari pertanyaan Rahmanita Azhar. Ada yang lain, silakan. Ya, bagi teman-teman yang ingin menanggapi terkait fikul hadisnya. Coba buka kameranya, kayaknya nggak banyak tidur ini. Jangan tinggal Aulia sendiri nih. Atau mungkin saudari Rahmanita, tahu saudari juga menemukan artikel-artikel atau referensi yang terkait dengan fikul hadisnya, mungkin bisa sharing kepada kami, karena jujur kami kami sebagai pemakalah belum menemukannya, juga sedang mencari. Ya, kalau yang namanya fikul hadis itu intisari atau pelajaran yang secara langsung bisa diambil dari hadis. Itu tidak perlu mencari jurnal. Kita coba lihat hadisnya dulu. Ya, Ustaz. Hadis yang pertama di sini disebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu fi zalika 'alaqah misla zalika summa yakunu fi zalika mudghatan misla zalik
summa yursalul malak wa yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Nah, ini maknanya sudah sangat jelas. Langsung bisa diambil fikul hadisnya. Bahwa penciptaan manusia itu dalam rahim ibunya melalui 3 fase awal. Fase yang pertama itu selama 40 hari itu adalah pembuahan atau namanya alaqah. Itu yang pertama. Bukan alaqah ya. Mudghah. Bukan mudghah. Apa namanya? Nutfah. Selama 40 hari. Berarti proses penciptaan manusia pada 3 fase pertama itu adalah selama 40 hari itu adalah nutfah. Atau dalam bahasa biologi tadi disebut dengan zigot. Kemudian fase kedua, 40 hari kedua adalah alaqah. Sudah ada darahnya. Walaupun ini diposisikan di kalangan ilmuwan sains juga. Dan yang ketiga fase mudghah. Itulah fase. Itu fase awal penciptaan manusia. Baru setelah itu sudah terbentuk, maka baru diutus malaikat, ditiupkan roh. Itu yang kedua. Kemudian fikul hadis yang berikutnya bisa diambil bahwa 4 perkara yang merupakan takdir yang akan dijalani oleh setiap anak Adam itu sudah ditetapkan oleh Allah pada masa berada di kandungan atau di rahim sang ibu. Apa yang 4 itu? Nah, yang pertama masalah rezeki, ajal, amalnya, kemudian kehidupannya sengsara atau bahagia. Itu yang kedua bisa diambil. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa ada di antara manusia yang seumur hidupnya melakukan amal soleh, tapi takdir sudah mendahului, sehingga di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli neraka. Mungkin dia murtad, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Tapi ada sebaliknya orang yang seumur hidupnya itu berisikan maksiat, tapi di akhir hidupnya dia bertobat, akhirnya dia masuk surga. Nah, itu di antara fikul hadis yang pokok. Tapi fikul hadis itu semakin banyak kita bisa mengungkap fikul hadis, itu semakin baik pemahaman kita terhadap hadis. Tapi semakin sedikit, ya semakin rendah pula pemahaman kita terhadap hadis Nabi. Nah, itu fikul hadis. Baik, ada lagi pertanyaan berikutnya? Nah, kalau tidak ada, untuk hadis yang pertama ini, karena ini sudah sering kita baca, kita lihat. Coba pemakala jelaskan lagi apa hubungan proses penciptaan manusia dari fase yang 3 tadi dengan temuan-temuan sains. Ini sedikit saya ceritakan. Sekarang kan Ustaz lagi mengikuti musabaqah hafalan hadis. Bukan musabaqah ya, seleksi Tilawatul Quran dan hadis untuk tingkat nasional cabang hadis. Jadi dalam musabaqah ini yang ditanya diantaranya berkaitan dengan sarah, ada mufradat, ada sarah yang dikaitkan dengan temuan-temuan ilmiah dan konteks kekinian. Nah, itu bagian daripada sarah. Di samping sarah berdasarkan sebab urut, kemudian keterkaitan dengan hadis lain, apa konteks kekiniannya? Atau konteks sains kalau hadis itu berbicara tentang sains. Nah, ini yang penting. Jadi apa hubungannya? Baru nanti fawaid, apa faedah-faedah dari hadis itu. Nah, sekarang coba apa kira-kira yang menjadi konteks kekinian terkait dengan temuan sains tentang hadis ini. Silakan, makalah. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Berarti apa hubungan antara hadis ini dengan temuan sains saat ini ya Ustadz? Iya. Jadi ketika kami melihat dari hadis ini dan kita juga sama-sama
sudah sering mendengar hadis ini. Jadi kan di dalam hadis tadi juga seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz, dalam hadis ini menjelaskan beberapa proses dalam penciptaan manusia, dimulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Nah, ketika kami melihat dari temuan ilmiah Ustadz, dari buku yang tadi ditulis oleh ilmuwan dari Perancis, kan kami juga melihat bahwa ternyata di temuan sains, bahkan dalam biologi, itu juga membahas mengenai 3 proses tersebut, Ustadz. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, yang dimana tadi di dalam perkembangan biologi itu juga dijelaskan prosesnya sama, yaitu 120 hari. Tapi di temuan sains yang kami temui itu menuliskan atau menjelaskannya itu per 2 minggu, Ustadz. Sementara kalau di hadis itu kan tadi 4 bulan ya, Ustadz. Tapi dari apa perubahan per 2 minggu itu? Nah, ini yang perlu kita cari daripada temuan sains itu. Baik, Ustadz. Tadi di dalam temuan biologi yang kami tulis, tidak setiap 2 minggu itu, kan di sini dijelaskan mengenai, menurut perspektif sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia itu terjadi dalam 3 fase, seperti yang tadi dijelaskan juga di dalam hadis. Yaitu kalau di dalam biologi itu ada fase zigot, yaitu sejak pembuahan hingga akhir minggu kedua. Kemudian itu ada fase embrio, itu sampai juga hingga yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan fase janin yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Jadi jika kita melihat dari apa yang telah dijelaskan di sini, ini memiliki keselarasan dengan hadis yang dimana 3 fase tadi, fase embrio 2 minggu hingga akhir bulan kedua. Yang dimana maksudnya itu, sebentar Ustaz. Coba lebih mungkin dirincikan. Ada 40 hari fase nutfah. Iya, Ustaz. Nah, fase 40 hari itu kan berapa minggu itu? Sekitar 5 minggu lebih, 6 minggu. Nah, kalau saya menemukan ada perubahan yang nampak signifikan dalam tenggang waktu 2 minggu. Nah, 2 minggu pertama seperti apa kondisinya, 2 minggu kedua seperti apa, 2 minggu ketiga seperti apa. Nah, itu masa selama 40 hari. Nah, itu yang apa namanya temuan sains yang itu akan menjelaskan mana hadis itu. Artinya inilah perubahan-perubahan yang terjadi pada nutfah itu. Sejak pembuahan pertama, kemudian sampai dia masuk kepada fase alaqah. Jadi yang 6 minggu itu seperti apa? Atau penjelasannya per 2 minggu seperti apa perubahannya? Ada tidak di dalam sains? Baik, Ustadz. Jadi di dalam ini Ustadz, yang pertama tadi itu di dalam artikel kami dijelaskan proses terjadinya itu yang pertama kan dari status air mani tadi, yang kemudian bertemu antara sperma dengan sel telur. Kemudian proses yang kedua itu segumpal darah yang melekat di rahim. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, maka akan membentuk sel tunggal. Sel tunggal ini dikenal sebagai zigot atau alaqah, dengan bentuknya yang memanjang dalam masa selama 40 hari. Jadi, pada masa yang pertama ini, yaitu adalah membentuk sel tunggal tadi atau alaqah segumpal darah dalam waktu 40 hari. Kemudian, untuk yang selanjutnya itu adalah pembentukan tulang otot
tulang oleh otot. Nah, itu pada masa berapa hari? Setelah 40 atau Kalau masih dalam 40? kalau yang tadi yang pertama itu ke yang alako Ustaz itu 40 hari Ustaz. Kemudian selanjutnya di masa selanjutnya itu pembentukan tulang oleh otot Ustaz. Nah, setelah 40 hari yang pertama itu berarti masuk 40 hari kedua itu sudah alaqah. Yang fase nutfanya, sebagai sejauh penjelasan saya tentang itu. Ada? Tidak ada Ustaz. Berarti dimulai dari fase alaqah saja. Iya Ustaz. Kalau dari yang kami temukan temuan ilmiahnya itu yang pertama kan menjelaskan tentang status mani Ustaz, kemudian dilanjutkan dengan alaqah Ustaz. Berarti yang pertama terjadi pembuahan, Iya ya Ustaz. kan? Iya Nah, Ustaz. sampai masa terjadinya alaqah itu kan alaqah sudah di atas 40 hari. Tak ada penjelasannya dari sains. Dari yang Dari kami pertama temukan kali terjadi pembuahan sampai 40 hari. sampai 40 hari tidak ada Ustaz, hanya itu saja Ustaz yang tadi Ustaz. Di sini dijelaskan prosesnya Ustaz dan bentuknya. Setelah itu bentuk segumpal darah yang memanjang ini berubah menjadi bulat dan saat itu ia menyerupai sepotong daging yang mirip seperti permen karet yang dikunyah. Dalam bulatannya dan kelentarannya, ia lalu dinamakan dengan mudghah, segumpal daging, dan besarnya bagaikan buah apel. Dengan demikian, ukuran indung telur yang sudah mengalami pembuahan itu berubah menjadi 50 kali lipat dan terus bertambah menjadi 8.000 kali lipat. Oke. Eh, sudah dicoba dilacak dari jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, yang murni dalam bidang biologi. Kebetulan yang pertama kami membaca itu Ustadz dari buku yang tadi itu, terjemahannya Ustadz. Kemudian kalau untuk artikel-artikel bahasa Inggris itu hanya satu Ustadz mengenai kajiannya tentang Al-Quran dan sains penciptaan manusia dalam Al-Quran dan sains Ustadz. Coba nanti dilacak melalui aplikasi kayak ChatGPT, LCT, apa itu lagi. Coba cari ada aplikasi AI yang memang dibuat untuk melacak artikel-artikel pada satu tema. Dalam bahasa apapun. Ada itu. Apakah LCT atau Complexity ya namanya. Coba tanya ChatGPT nanti. Ya. Nah, Ya Ustadz. setelah diinformasikan, baru dikutip jurnal yang memberikan berbicara tentang itu, kemudian diramu, dikolaborasikan semuanya, sehingga bisa mendapatkan informasi yang terang. Nah, sejak fase pembuahan, pamannya kan, sampai kepada menjelang fase alaqah, apa saja proses-prosesnya. Bahkan kalau seandainya ada penelitian ilmiah yang menunjukkan perubahan per hari, ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah, tentu kita harus membaca semua jurnal-jurnal tentang itu. Tidak cukup dalam bahasa kita. Nah, jadi dengan dibantu oleh aplikasi-aplikasi itu bisa. Nah, ini akan sangat menarik. Kalau tulisan yang ada selama ini hanya mungkin menjelaskan secara umum seperti yang tadi. Nah, kalau kita bisa menemukan hasil penelitian yang mungkin perkembangan per hari atau per 2 hari, itu luar biasa. Nah, itu bisa diajukan untuk publish di jurnal itu. Jadi kolaborasi pemahaman pembahasan antara hadis dengan temuan-temuan sains. Ya, Ya coba Ustadz. dicari nanti. Ada lagi pertanyaan tentang ini? Yang lain? Salah fikul hadis, jelas ya?
Coba kita lihat hadis yang kedua. Yang pertama ini sering kita bahas. Coba kala coba terjemahkan dulu hadisnya dan sarankan secara singkat serta apa temuan-temuan ilmiah terkait dengan ini. Baik, terima kasih Ustadz. Hadis yang kedua. Untuk hadis yang kedua itu kami mencantumkan hadis tentang penciptaan Nabi Adam, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah, dari semua jenis tanah, kemudian keturunannya datang beragam sesuai dengan unsur tanahnya. Ada di antara mereka yang berkulit merah, putih, hitam, dan antara warna-warna itu ada yang lembut dan ada yang kasar, ada yang buruk dan ada yang baik. Kemudian jika kita melihat syarah hadisnya, dalam hadis tadi ada kata al-wabdah dengan bomah pada huruf qaf yang berarti segenggam atau penuh telapak tangan. Kadang juga dibaca dengan fathah pada huruf qaf sebagaimana disebutkan dalam as-sahihah. Dalam an-nihayah disebutkan al-wab berarti mengambil dengan seluruh telapak tangan, sedangkan al-wabdah berarti sekali genggaman, dan dengan bomah menjadi bentuk kata benda darinya. Dari artian tadi, ini kata qabdha ya. iya, Qabdha, qabid. Qabdhah ya Ustaz. Terus? Kemudian dari arti ia menggenggamnya dari seluruh bumi, artinya tanah itu diambil dari seluruh bagian bumi. Maka datanglah anak-anak Adam sesuai dengan kadar bumi itu. Maksudnya, sesuai dengan perbedaan warna dan tabiat bumi. Maka di antara mereka ada yang merah, putih, dan hitam, sesuai dengan warna tanah yang menjadi asal penciptaannya. 3 warna ini merupakan asal dari semua warna lainnya, selebihnya merupakan campuran dari ketiganya. Hal ini yang dimaksud dalam sabdanya, dan di antara itu, yaitu antara merah, putih, dan hitam, ditinjau dari perbedaan bagian-bagian tanah asal mereka. Kemudian, di dalam hadis tadi juga ada kata dan yang artinya dan lembut. Artinya di antara mereka ada yang lembut, yaitu yang lunak dan mudah diarahkan. Kemudian ada juga yang artinya tadi dan yang keras, yakni dengan membuka huruf H dan mensukunkan huruf Zai. Artinya orang yang keras tabiatnya. Maksudnya, jadi dari penjelasan syarah ini, kita dapat mengetahui bahwa ada kata lembut dan kasar dalam situ, itu menjelaskan mengenai tabiat dari manusia itu sendiri. Karena kita melihat juga saat ini ada manusia yang tabiatnya lembut atau lemah lembut, ada juga orang yang terbiasa memiliki tabiat kasar atau sering berbicara dengan nada tinggi. Jadi ini lebih ke sikap dari orang tersebut. Kemudian berbicara tentang tanah tadi ini yang menjadi penjelas bahwa manusia diciptakan dari tanah yang diambil dari berbagai belahan bumi. Yang tadi ada warna merah, putih, hitam, menggambarkan wilayah atau wilayah dari manusia itu sendiri. Kan di bumi ini kita dapat mengetahui bahwa tersebar manusia di berbagai belahan bumi itu sendiri. Kemudian di dalam syarah ini, tambahan dalam riwayat Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id, dan di antara itu maksudnya antara yang lembut dan keras, antara buruk dan yang baik. Al-Azizi berkata, kemungkinan yang dimaksud adalah orang mukmin yang masih melakukan kemaksiatan. Al-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Itu syarah hadis yang dapat kami sampaikan Ustaz dari artikel yang kami buat, dari hadis yang kami paparkan dalam makalah. Ya, itu baru berupa saran. Ya, Artinya Ustaz. penjelasan para ulama tentang makna hadis ini. Nah, sekarang apa temuan ilmiah? Namanya berkaitan dengan
al-ahmar wal aswad al-afyad. Nah, apakah ini menunjukkan warna kulit manusia ini di bumi ada 3 umpamanya. Lalu kenapa bisa ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih? Nah, bagaimana penjelasan ilmiahnya? Baik, terima kasih kepada Ustadz. Izin sebelumnya Ustadz, jadi kami di dalam artikel ini hanya menjadikan hadis yang pertama sebagai pokok pembahasan dalam artikel kami Ustadz. Karena kemarin Ustadz juga menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa dari hadis yang kami cantumkan, pilih satu hadis yang akan kami jelaskan dan kami kaji secara ilmiahnya Ustadz. Jadi kami tidak mencantumkan terkait kajian ilmiah sains terhadap hadis tersebut Ustadz dalam artikel ini. Oh, gitu. Ya, Baik, Ustadz. baiknya kalau bisa disempurnakan lebih baik lagi. Baik Ustadz. Karena dalam temuan-temuan ilmiah kadang ada sedikit perbedaan juga dengan informasi yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau di sini kan secara umum maknanya manusia itu ada yang kulitnya merah, ada yang hitam, ada yang putih. Berarti sepertinya kulit itu dipengaruhi oleh unsur tanah. Sementara dalam temuan ilmiah warna kulit itu ditentukan oleh pigmen ya yang mengenai dia. Nah, kalau kita kan warna kulit itu di pigmen dari pancaran cahaya matahari dari udara. Nah, pertanyaannya di mana letak pengaruh daripada tanah terhadap warna kulit seseorang. Nah, kalau bisa itu dicari. Itu sangat-sangat menarik. Nah, di mana relevansinya antara apa yang ditujukan oleh hadis Nabi dengan temuan ilmiah. Nah, ini kajian daripada orang-orang biologi. Lalu yang berikutnya dalam baris ini disebutkan wasahlu wal haznu wal khabisu wat tayyib. Barangkali ini lebih kepada bagaimana pandangan orang-orang psikologi terhadap kejiwaan manusia yang digambarkan dalam baris ini seperti dalam bahasa as-sahlu. Nah, ada yang lembut, ada yang hazan. Hazan itu kondisi kejiwaan seseorang yang sedih. Dia merasa sempit. Kemudian sahlu itu merasa lebih lapang, perasaannya lebih bahagia, lebih senang. Nah, kemudian wal khabis, buruk. Nah, kemudian wat tayyib, yang baik. Nah, ini perlu penjelasan. Nah, kalau memungkinkan sebaiknya ya lanjutkan dalam pencarian itu. Fikul hadisnya apa kira-kira hadis yang kedua? Fikul hadisnya Mana? ya Ustaz. Baik juga Ustaz. Izin Ustaz, Ya, fikul hadisnya kalau yang menurut anak pribadi Ustaz, dari yang memahami hadis ini, Aulia dapati bahwa fikul hadisnya itu adalah bahwa dalam hadis ini Allah menjelaskan bagaimana proses penciptaan Nabi Adam, kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana prosesnya itu dimulai dari pengambilan tanah, kemudian yang tadi tanahnya itu ada yang merah, putih, hitam, kemudian dalam hal ini juga menjelaskan mengenai bagaimana tabiat atau gambaran dari manusia ketika telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal itu Ustaz, fikul hadisnya yang pertama tadi tentang penciptaan Nabi Adam, kemudian yang kedua menjelaskan
bagaimana manusia diciptakan dengan keadaan psikologis saat manusia itu tercipta, Ustadz. Itu dari Aul, Ustadz. Oke. Dari sisi takrij ada masalah? Iya, Ustadz. Dari sisi takrij hadisnya? Hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil, hujjah? Bisa, Ustadz. Apa? Kalau dari yang kami cari, bisa, Ustadz. Karena tadi juga melihat selain dari syarahnya itu, tadi kami menemukan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih, Ustadz. Tapi Ustadz, kami juga dari Pemakala minta maaf karena ternyata kami belum mencantumkan kritik sanad dan matanya, Ustadz, di dalam artikel ini. Insya Allah di perbaikan akan kami cantumkan terkait kritik sanad dan matanya, Ustadz. Baik. Kritik sanad itu sangat penting agar bisa kita melihat apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak. Jadi sudah ada rawahu Abu Dawud wa shahhahul Albani. Tapi rasanya masih belum cukup. Diriwayatkan oleh Abu Dawud kemudian disahihkan oleh Albani. Sebaiknya mencantumkan semua atau mayoritas pendapat para ulama dalam menilai hadis ini. Makanya dari Az-Zahabi, kemudian dari Ibnu Hajar An-Nawawi, Imam Suyuti, kemudian Suhaib Arnaud, yang ulama kota Badar itu, dan teman-temannya banyak juga. Albani juga boleh dicantumkan agar menjadi patokan sekian banyak ulama hadis yang menilai hadis ini dengan apa? Sehingga meyakinkan untuk diterima sebagai dalil. Itu yang paling penting. Baik, untuk makalah ini silakan nanti diperbaiki, terutama masalah sumber atau takhrijnya itu. Kemudian kalau bisa sempurnakan dengan temuan-temuan ilmiah yang lain, termasuk jurnal-jurnal yang dalam berbahasa Inggris, yang kalau memang pemakalah memilih untuk lebih mendetilkan penjelasan pada hadis pertama ya boleh, atau dua-duanya juga boleh. Nah, kalau bisa nanti lebih fokus lagi buat sebuah judul tentang pembahasan hadis pertama atau kedua ini dijadikan sebuah jurnal dan dipublish di artikel jurnal. Minimal Sinta 6 jadilah. Ya, Ya. Nah, coba usahakan nanti. Dan sebelum kalau mau benar-benar ingin dipublish, nanti perlihatkan pada Ustadz dulu. Nah, mulai dari sekarang cari mana kira-kira jurnal yang cocok. Maka yang ya Sinta 6 atau kalau yakin untuk Sinta 4, nah itu juga lebih bagus. Ya. Baik, Ustaz. Tapi usahakan bulan sebelum ujian itu sudah ada sudah dipublish atau sudah ada kepastian dia akan dipublish. Apa namanya LLOA ya namanya itu. Nah, sehingga kalau ini dipublish maka tidak wajib lagi untuk mengikuti ujian akhir semester. Baik, sampai di sini ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.